Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Najwa Syafira Asfianur, Muhammad Rifki Ramadan, dan Ayelita Sauma. Di sini kami akan membahas tentang kas dan bank. Kas. Kas adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda-benda lainnya yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Ada 2 kriteria kas, yaitu tersedia dan bebas. Kas ada memiliki beberapa kas tertentu yang membedakannya dengan aset lain di perusahaan sebagai berikut. 1. Kas merupakan aset perusahaan yang paling liquid. 2. Kas dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. 3. Kas dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Kas ada 3 jenis, yaitu yang pertama, petty kas atau kas kecil, kedua, kas di bank, ketiga, selisih kas. Beberapa item yang perlu dipertimbangkan dalam akuntansi kas. Pertama, sertifikat deposito atau certificates deposit, kedua, cek mundur atau post date checks, ketiga, cek kosong atau not sufficient checks, keempat, biaya yang dibayar di muka, kelima, bank overdraft, dan yang terakhir, cek yang belum dikirimkan atau compensating balance. Manajemen kas. Manajemen kas dapat diartikan sebagai pengelolaan uang yang dimiliki perusahaan dalam rangka pencapaian tersedianya kas yang optimal dan perolehan bunga maksimal dari uang tunai yang tidak terpakai. Sumber manajemen kas. Dalam pengaturan kas, terdapat beragam sumber arus kas yang dipunyai perusahaan. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Pertama, hasil transaksi perdagangan termasuk piutang. Kedua, penjualan aktiva. Ketiga, tanda bukti terhadap hutang seperti wesel, obligasi maupun hutang bank. Keempat, adanya tambahan modal dari pemilik perusahaan. Kelima, perolehan kas dari bagian saham pembayaran sewa, hadiah, ataupun pajak periode sebelumnya. Dan yang terakhir, pendapatan dari luar usaha seperti bunga. Tujuan manajemen kas. Manajemen kas memiliki tujuan khusus dalam pengelolaan kas. Tujuan kas yaitu yang pertama likuiditas dan earning. Perencanaan kas. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Manajemen harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas atau pembelanjaan dan kegiatan menggunakan kas atau pengoperasian dan penginvestasian. Dengan kata lain, manajer harus membuat proyeksi cash inflow, cash outflow, and balance atau saldo. Agar tujuan tercapai, ada hal yang harus dilakukan. 1. Menentukan sumber penerimaan kas, dan yang kedua, menentukan rencana penggunaan kas. Sistem pengendalian internal terhadap kas adalah semua sarana, alat, mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk yang pertama, mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas. Kedua, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi tentang kas. Ketiga, mendorong dicapainya efisiensi. Serta yang keempat, dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Pengawasan internal ada 2. Yang pertama, pengawasan akuntansi. Berkaitan dengan mengamankan kekayaan perusahaan, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi. Dan yang kedua, pengawasan administrasi. Berkaitan dengan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Prinsip yang berkaitan dengan pengawasan akuntansi. Yang pertama, karyawan yang jujur dan kompeten serta memiliki tanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab yang terkait harus dilaksanakan oleh fungsi-fungsi yang terpisah. Dan yang ketiga,
fungsi akuntansi harus dipisahkan dari fungsi pelaksana. Yang keempat, catatan akuntansi yang memadai harus terselenggara setiap saat. Kelima, melaksanakan rotasi tugas untuk karyawan yang melaksanakan kegiatan klerikal. Keenam, adanya sistem otoritas. Dan yang ketujuh, adanya kebiasaan yang baik dalam perusahaan. Kas kecil adalah dana yang dibentuk untuk membiayai pengeluaran rutin perusahaan dan jumlahnya relatif kecil. Ada beberapa tujuan dari dibentuknya kas kecil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menangani masalah perlengkapan kantor yang dialami kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Dan yang keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki Ramadan. Metode pencatatan kas kecil. 1. Impress Fund System atau sistem dana tetap. Metode ini dijalankan dengan jalan menetapkan jumlah pencadangan kas kecil perusahaan. Penetapan jumlah cadangan kas kecil ini biasanya bersifat final dan hanya diubah ketika perusahaan merasa bahwa kas yang sudah dicadangkan kurang sehingga perlu ditambah kembali jumlah cadangannya. Contoh kasusnya yaitu PT Astrea bersama menetapkan kas kecil untuk pembayaran pengeluaran dalam nominal yang kecil. Kas kecil tersebut dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dengan menerima uang sebesar Rp2.500.000 dari akun kas. Berikutnya, kas kecil akan diisi kembali di setiap tanggal 15 dan 30. Transaksi-transaksi pengeluaran yang terjadi dan menggunakan kas kecil selama bulan Januari 2015 adalah sebagai berikut. 3 Januari dibeli materai Rp300.000. 8 Januari pembayaran beban listrik sebesar Rp320.000 dan air Rp280.000, dan sampai pada tanggal 30 Januari dana kas kecil diisi kembali. Selanjutnya berikut adalah jurnal umum yang dicatat dengan menggunakan metode Impress Fund System, di mana yang terlihat pada layar pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2015 pada keterangan pembentukan dana kas kecil, di mana kas kecil berada pada debit sebesar Rp2.500.000 dan kas pada kredit sebesar Rp2.500.000. Pada jurnal umum ini pengeluaran kas kecil tidak dicatat saat transaksi terjadi. Selanjutnya pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2014 kas berada pada debit sebesar Rp500.000, kas kecil pada kredit Rp500.000. Pada tanggal 15 bulan 12 2014 dan keterangan pengisian kembali dana kas kecil yang diantaranya yaitu perlengkapan kantor, biaya listrik, biaya air, biaya iklan yang terletak pada debit dan kas pada kredit. Selanjutnya yaitu Fluctuation Fund System atau sistem dana berubah. Berbeda dari metode yang sebelumnya, pencatatan kas ini jumlah kas kecil tidak ditetapkan secara langsung, melainkan disesuaikan dengan kebutuhannya. Pada sistem ini, akun kas kecil dipakai untuk mencatat transaksi yang mempengaruhi jumlah kas kecil. Di antaranya yaitu 1. Pembentukan dana kas kecil. 2. Penggunaan atau pengeluaran dana kas kecil. 3. Pengisian dana kas kecil. 4. Penambahan dana kas kecil. 5. Pengurangan atau penarikan kembali dana kas kecil. Contoh kasus PT Bunga Mekar mulai 1 April 2016 membentuk kas kecil dengan menggunakan metode fluktuasi atau fluctuation method.
Pengisian kembali kas kecil setiap seminggu sekali pada awal bulan. Pada tanggal 1 April dibentuk kas kecil sebesar 450.000. Uang tersebut diserahkan kepada kasir kas kecil. Selama seminggu pertama, selama bulan April, kas kecil telah mengeluarkan uang dan rincian sebagai berikut. Pembayaran perlengkapan 60.000, pembayaran telepon 80.000, pembayaran rekening listrik 90.000, pembayaran perlengkapan 50.000, pembayaran beban lain-lain 50.000, yang dimana jumlahnya itu 30.000. Diketahui saldo sebesar 2.500.000 dan diminta untuk metode fluktuasinya. Berikut adalah jurnal untuk mencatat pembentukan kas kecil pada tanggal 1 April dan keterangan kas kecil pada debit 450, kas pada kredit pas 50.000. Tanggal 2, selama seminggu pertama dalam bulan April, seorang kasir kas kecil telah mengeluarkan uang dan perincian sebagai berikut. 4 April membeli perlengkapan sebesar 60.000, 5 April membayar rekening telepon 80.000, sampai pada 8 April membayar bensin 50.000 dan jumlah 30.000. Setiap terjadi pengeluaran kas harus dibuatkan jurnal sebagai berikut. Jurnal pengeluaran kas pada tanggal 4 April dan keterangan perlengkapan pada debit 60.000 dan kas kecil pada kredit 60.000, sampai pada tanggal 8 April dengan keterangan beban bensin pada debit 50.000 dan kas kecil pada kredit 50.000. Untuk mencatat pengisian kembali kas kecil pada tanggal 10 April 2016, kas kecil diisi kembali sebesar 300.000, maka jurnalnya kas kecil pada debit 300.000 dan kas pada kredit sebesar 300.000. Setelah pengisian kembali, saldo kas kecil sebesar 250.000 pada tanggal 9 April 2016, yaitu 330.000. Jadi berfluktuasi lebih kecil. Maka dari itu harus dibuatkan buku kas kecil sebagai berikut. Pada tanggal 1 April dan keterangan pembentukan kas kecil pada debit 450.000 dan pada tanggal 4 April perlengkapan sebesar 60.000 pada kredit, sampai pada 8 April dan keterangan beban bensin pada kredit sebesar 50.000 dan pada tanggal 9 April dan keterangan pengisian kembali pada debit 130.000 dengan saldo akhir 250.000. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa penyusunan sistem pembukuan dana kas kecil dengan metode fluktuasi adalah sebagai berikut. Terbentuknya sistem pembukuan dana kas kecil dengan metode fluktuasi yang dapat mempermudah dan mempercepat pengelolaan dana kas dalam suatu perusahaan. Dan sistem pembukuan dana kas kecil dengan metode fluktuasi mempermudah penyimpanan data mengenai kas kecil, penyusunan laporan mengenai kas kecil, serta penganalisisan pada transaksi kas kecil dalam suatu perusahaan. Pada sistem dana berfluktuasi ini, pada akhir periode tetap harus dilakukan cash of name. Apabila dari hasil cash of name ternyata jumlah dana kas kecil berbeda dengan saldo menurut pembukuan, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian atau adjustment. Rekonsiliasi bank. Dalam pengelolaan kas perusahaan, setiap penerimaan perusahaan sebaiknya harus disetorkan ke bank dan sebaliknya. Pengeluaran perusahaan harus menggunakan cek. Praktik tersebut sering menyebabkan timbulnya perbedaan antara saldo kas menurut catatan perusahaan dan saldo kas menurut catatan bank. Pada waktu akan menyusun laporan keuangan, perusahaan harus tahu saldo kas, termasuk kas kecil,
yang tepat untuk dilaporkan di neraca. Apabila terjadi perbedaan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan bank, maka harus diadakan rekonsiliasi bank. Hal-hal yang menyebabkan perbedaan saldo perusahaan dengan bank. Hal-hal yang menyebabkan perbedaan saldo perusahaan dengan bank. 1. Perbedaan antara saldo dalam catatan kas perusahaan dengan saldo dalam laporan bank disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Transaksi yang sudah dicatat dalam laporan keuangan perusahaan sebagai penerimaan uang, tetapi transaksi tersebut belum dicatat oleh bank. 2. Transaksi-transaksi yang sudah dicatat sebagai penerimaan perusahaan oleh bank, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. 3. Transaksi-transaksi yang telah dicatat dalam laporan keuangan perusahaan sebagai pengeluaran, tetapi bank belum mencatatnya sebagai pengeluaran. 4. Transaksi-transaksi yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran, tetapi belum dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang memuat rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank umumnya dicatat pada beberapa laporan keuangan sebagai berikut. Pertama, rekonsiliasi saldo akhir dibuat dalam dua bentuk, yaitu 1. Laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas menampilkan saldo yang benar. 2. Laporan rekonsiliasi saldo bank terhadap saldo kas. Kedua, rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dibuat dalam dua bentuk, yaitu 1. Laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas terdiri dari 4 kolom. 2. Laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas menampilkan saldo yang benar terdiri dari 8 kolom. Contoh kasus, CV Renaiku menerima rekening koran dari Bank Yuda per 31 November 2005 dengan jumlah saldo sebesar Rp1.220.000 pada 1 November 2005. Perkiraan bank di buku besar CV Renaiku menunjukkan saldo sebesar Rp2.303.000 pada November 2005. Buku penerimaan kas diketahui sebesar Rp4.730.000. Sedangkan buku pengeluaran kas diketahui sebesar Rp6.572.725. Data yang berhubungan dengan rekonsiliasi bank sebagai berikut. 1. Bank telah melaporkan jasa giro sebesar Rp7.425. Yang kedua, cek bernomor 10203 senilai Rp157.000 dicatat dalam laporan buku pengeluaran sebesar Rp175.000. Cek bernomor 10217 senilai Rp240.000 dibukukan sebesar Rp24.000 untuk pembelian barang dagangan. Yang keempat, setoran kas sebesar Rp925.000 pada 22 November 2005 belum dicatat dalam rekening koran bank karena kas bank sudah tutup. Yang kelima, bank telah mencatat biaya administrasi November 2005 sebesar Rp1.000 dan biaya buku cek sebesar Rp650. Tetapi CV Renaiku belum membukukan transaksi tersebut. Yang keenam, bank telah mencatat transaksi di kredit pada rekening CV Renaiku karena adanya kiriman uang sebesar Rp199.950 yang diterima dari pelanggan untuk melunasi utangnya. Yang ketujuh, terakhir, setoran cek yang diterima dari CV Renaiku sebesar Rp120.000 pada 18 November 2005 telah ditolak bank karena saldo tidak mencukupi. Laporan rekonsiliasi bank. Saldo bank Rp1.220.000 ditambahkan kas perusahaan Rp925.000 menjadi Rp2.145.000. Lalu dikurangi cek yang masih beredar Rp1.800.000, saldo yang benar Rp345.000, saldo di perusahaan Rp457.275, ditambah pendapatan
ditambahkan menjadi pendapatan jasa giro 7.425. Koreksi kesalahan cek 10203 18.000. Kiriman uang 199.950 menjadi 225.375. Total 682.650, lalu dikurangi dengan koreksi kesalahan cek 10217 216.000. Beban administrasi banknya 1.000, beban cetak buku cek 650. Cek kosong 120.000 menjadi 337.650. Saldo yang benar 345.000. Kemudian setelah diketahui saldo yang benar, maka harus dibuat jurnal penyesuaian berdasarkan perhitungan di atas. Pembuatan jurnal penyesuaian hanya perlu memperhatikan sisi perusahaan. Jurnal penyesuaian tanggal 30 November 2005. Nama akun kas di bank debit 7.425. Pendapatan jasa giro kredit 7.245. Kas di bank debit 18.000, utang dagang kredit 18.000. Kas di bank debit 199.950, piutang dagang kredit 199.950, piutang dagang debit 216, kas di bank kredit 216.